Halo warga intelektual sekalian, kenapa umat muslim yang ada di Konoha itu benci banget? Benci sebenci-bencinya ya. Nggak semuanya tapi ya. Rata-rata benci terhadap umat Nasrani atau Kristen. Kenapa? Why? Apa yang mempengaruhi? Apakah ini dipengaruhi oleh ajaran agama itu sendiri? Apakah agamanya yang salah? Atau manusia yang salah? Tapi disclaimer on ya, semua yang saya katakan di video ini hanya terjadi di Konoha, bukan di Indonesia. Karena orang Indonesia itu anti kritik, guys. Sedikit saja kita kritik, maka warga Indonesia itu akan kejang-kejang keloncotan berjamaah. Ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Disclaimer on ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa rata-rata umat muslim yang ada di Konoha itu benci sebenci-bencinya dengan umat Nasrani? Apa alasannya? Apakah ini faktor daripada ayat-ayat dalam kitab suci agama mayoritas di Konoha? Apakah ini faktor daripada ajaran? Apakah karena culture? Apakah kebencian ini diturunkan? Apakah faktor daripada politik? Apakah faktor daripada internal atau eksternal? Apa sebenarnya yang mempengaruhi? Jadi di video ini saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Saya tidak berpihak pada Kristen, saya tidak berpihak pada Islam juga. Saya di sini benar-benar netral ya. Jadi saya di sini sebagai penyambung lidah netizen ya. Saya tidak berpihak pada keduanya, saya benar-benar netral. Kita sebagai kaum intelektual itu nggak boleh berpihak pada agama tertentu. Kalau suatu saat kita jadi pejabat, kalau boleh ya, kita nggak bisa menunjukkan agama kita itu apa. Nggak boleh. Karena apa? Karena kita berpihak. Pejabat itu ya, kalau boleh jujur ya, dia pasti berpihak. Berpihak pada apa? Pada agamanya. Nggak mungkin dia nggak berpihak. Makanya saya mengatakan bahwa kalau kita jadi pejabat itu, kalau boleh agama itu diprivasi dulu gitu. Karena kita pemimpin daripada segala umat gitu. Jadi di video ini kita sebagai kaum intelektual ya harus benar-benar netral, melihat dari sudut pandang yang paling rasional, tidak tendensius, tidak berpihak dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa umat muslim yang ada di Konoha itu benci banget dengan umat Nasrani yang ada di Konoha? Apakah ini faktor daripada ajaran agama? Apakah ini faktor daripada ayat-ayat kitab suci agama mayoritas di Konoha? Sebenarnya kalau boleh jujur ya, ada beberapa faktor ya, nggak cuma satu faktor ya. Jadi kita sebagai kaum intelektual itu nggak boleh melihat hanya dari satu sudut pandang, nggak boleh. Harus dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang yang pertama misalnya, kenapa umat muslim yang ada di Konoha itu benci banget dengan umat Kristen yang ada di Konoha itu? Karena faktor politik identitas ya. Kita ambil contoh misalnya, kasus antara Ahok versus Anies. Sampai sekarang kan masih berbekas ya. Dari tahun 2017 sampai sekarang masih berbekas. Kalau kita kritik Ahok, maka kita akan disebut dengan anak abah. Kalau kita kritik Anies, maka akan disebut dengan pro Ahok. Oh, kamu pendukung Ahok ya, dan lain sebagainya. Jadi, masyarakat kita saat itu terbelah dua kubu ya. Nah, yang jadi permasalahan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa sepertinya sengaja ya partai-partai politik ya. Jadi ini kerjaan daripada partai politik, guys. Politik identitas itu dimanfaatkan oleh partai politik. Ini ulah daripada partai politik. Kenapa partai politik setegak itu? Mereka sampai tega memecah belah umat gitu. Kenapa? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu untuk meraih suara. Jadi partai politik itu ya mereka berpikir bagaimana caranya menciptakan yang namanya buzzer-buzzer organik, pendukung-pendukung fanatik tanpa mengeluarkan budget yang banyak. Nah, mereka memanfaatkan yang namanya agama. Jadi makanya ada isu-isu. Oh, ini gubernur nonis. Oh, ini gubernur pribumi. Oh, ini gubernur kita. Nanti kalau gubernur nonis jadi gubernur, maka ya umat muslim akan digini bla 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 bla. Dia ada banyak ya, simpang siur ya. Kalimat-kalimat seperti ini atau argumentasi-argumentasi seperti ini ketika terjadi yang namanya pemilihan atau terjadi yang namanya kampanye. Jadi politik identitas. Sebenarnya politik itu nggak boleh ya menggabungkan antara politik dengan agama.
Jadi kalau suatu saat saya jadi DPR ya, walaupun nggak mungkin lah, nggak mungkin DPR itu orang yang tidak percaya agama kan. Saya nggak percaya agama. Orang DPR itu kan orang-orang yang berpura-pura soleh lah ya, berpura-pura menggunakan peci, menggunakan sorban dan sebagainya. Makanya mereka jadi pejabat ya. Saya nggak mau seperti itu ya, nggak mau pura-pura untuk meraih simpati. Saya harus menggunakan peci, menggunakan sorban. Nah, saya nggak mau seperti itu ya. Lebih baik saya nggak usah DPR sekalian kalau saya berpura-pura ya. Jadi kalau saya DPR itu ya harus ya bikin undang-undang yang namanya anti politik identitas. Kalau kita berpolitik nggak boleh bawa agama, nggak boleh. Harus seperti itu. Sementara di Konoha kan nggak ada undang-undang seperti itu. Apakah pimpinan-pimpinan daripada partai politik mengetahui ini? Tahu. Mereka tahu celahnya. Nggak ada undang-undang yang mengatur ini, lalu mereka menggunakannya. Sampai sekarang masih berbekas ya, pendukung Ahok dengan pendukung Anies itu pecah. Padahal kalau boleh jujur ya, Ahok itu nggak pernah selamanya salah. Ahok itu nggak pernah selamanya benar. Ya, jadi kita harus pahami ya, Ahok tidak pernah selamanya benar, nggak selamanya juga salah. Ahok bisa salah, bisa benar. Ya, di satu sisi dia bisa benar, di sisi lain juga bisa salah. Jadi nggak boleh kita menutup mata gitu, terlalu fanatik. Mohon maaf ya pendukung Ahok ya. Anies juga seperti itu. Ya, di satu sisi dia bisa benar, di sisi lain juga bisa salah. Jadi kita nggak boleh gitu ya sebagai pendukung daripada Anies itu fanatik berlebihan gitu. Ya mendukung mati-matian ya apapun yang dikatakan oleh Anies kita telan bulat-bulat ya. Kalau kita foto dengan Anies, oh kamu pendukung Anies ya. Kalau kita foto dengan Ahok, oh kamu pendukung Ahok ya. Jadi kita sebagai kaum intelektual nggak boleh seperti itu. Ya, di satu sisi Anies bisa salah, bisa benar juga gitu. Makanya kita nggak boleh fanatik terhadap tokoh politik. Nggak boleh. Ya, jadi kalau boleh jujur, masyarakat Indonesia itu sangat fanatik. Tidak hanya dalam beragama, dalam politik juga mereka sangat fanatik. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh partai-partai politik, terutama ketua-ketua partai. Mereka melihat masyarakat Indonesia itu fanatik agama dan fanatik tokoh politik. Nah, mereka menggabungkan keduanya. Jadilah pecah pendukung Anies dan pendukung Pak Ahok. Ya, jadi yang rugi siapa? Ya kita-kita sendiri yang rugi. Kalau kita ribut kan rugi. Nggak ada satupun negara maju dunia ini maju karena apa? Karena sering kotok-kotokan ribut gitu. Jadi ini semua ulah daripada pimpinan partai politik. Ya, ini strategi daripada partai politik ya yang mempengaruhi ya. Kenapa kita pecah ini? Karena pimpinan partai politik. Kemudian masyarakat kita juga mau gitu, nggak berpikir rasional. Makanya saya bikin channel ini. Tujuan saya apa? Tujuan saya untuk supaya kita tidak terlalu fanatik. Kenapa hal ini semua terjadi? Karena kita fanatik. Partai politik itu hanya mencari kader ya. Mereka mencari kader yang disukai oleh masyarakat. Mereka nggak peduli apakah kadernya berkualitas atau enggak. Mereka nggak peduli. Partai politik itu ibarat pedagang atau pengusaha gitu. Mereka akan mencari produk yang disukai oleh masyarakat. Ya, kita ibaratkan partai politik itu sebagai pedagang lah gitu, agen lah gitu. Ya, mereka akan mencari barang yang disukai oleh masyarakat, bukan barang yang disukai dianya. Ya, ini dua hal yang berbeda ya. Ya, sama seperti konten kreator. Saya bikin video misalnya nih ya, terus nggak ada yang nonton. Tapi saya suka videonya. Kemudian saya bikin video, tapi saya nggak suka video ini. Tapi banyak yang suka. Biasanya konten kreator akan bikin video yang banyak yang suka, walaupun dia nggak suka. Karena dia sebagai pedagang gitu. Konten kreator pedagang guys. Jarang-jarang konten kreator itu yang melawan arus gitu. Seperti saya ya. Saya itu melawan arus ya. Ya kan? Orang-orang mengatakan saya fanatik buta terhadap agama. Saya mengatakan enggak. Saya nggak percaya agama. Ini kan melawan arus namanya. Makanya apa? Makanya channel-channel seperti ini ya biasanya ya nggak terlalu banyak peminat ya. Paling kaum-kaum tertentu gitu ya. Paling kaum intelektual lah yang minat ya. Jadi kalau channel saya ini rame, itu pertanda bahwa Indonesia sudah menjadi negara maju. Ya. Tapi kalau channel saya ini sepi, berarti kita belum maju. Itu tandanya, itu ciri-cirinya. Ya. Jadi partai politik juga seperti itu.
Partai politik itu nggak peduli kader-kader mereka nggak bisa kerja kayak, nggak bisa ngapain kayak, nggak peduli, bodoh amat. Yang penting apa? Yang penting terkenal popularitas ya dan disukai oleh rakyat. Karena rakyat kita itu suka dengan hal-hal yang viral gitu, hal-hal yang baru gitu, hal-hal yang tren gitu. Jadi masyarakat kita itu mudah ditarik ke sana kemari gitu. Kenapa? Karena masyarakat itu SDM rendah. Ini yang dieksploitasi oleh para partai politik. Kalau kita perhatikan di Konoha itu ya, kader-kader seperti Mulan Jameela misalnya. Mohon maaf ya, emang Mulan Jameela itu mengerti tentang parlemen gitu? Apakah dia punya riset gitu? Apakah dia punya skripsi gitu? Dia punya penemuan misalnya nih ya untuk bikin Indonesia maju? Nggak ada tuh. Dia cuma bisa ih, ih gitu doang kan, nyanyi gitu. Tapi dia membidangi yang namanya riset dan teknologi. Mulan Jameela itu membidangi yang namanya riset dan teknologi. Tapi kepilih tuh. Kenapa partai mencalonkan Mulan Jameela? Karena partai melihat ada yang mendukung Mulan Jameela. Banyak yang mendukung Mulan Jameela walaupun dia nggak bisa kerja. Masyarakat itu nggak peduli apakah Mulan Jameela itu bisa kerja atau tidak. Nggak peduli. Yang penting apa? Yang penting dipilih ya. Yang penting serangan fajar ya. Saya tidak mengatakan bahwa Mulan Jameela melakukan yang namanya serangan fajar ya. Tapi ya rata-rata warga Konoha itu doyan kok yang namanya serangan fajar ya. Amplop ya. Jangan menutup mata deh ya. Saya suka belak-belakan gitu. Ya, itulah yang dieksploitasi oleh para partai politik. Partai politik melihat di Indonesia itu sangat diminati yang namanya politik identitas. Kalau kita hubung-hubungkan misalnya nih Gubernur Anies dengan agama, oh maka dia akan banyak pilihannya. Contoh misalnya nih ya, Anies itu adalah Imam Mahdi misalnya. Anies itu adalah orang yang soleh misalnya. Maka kalau ada orang yang tidak milih Anies, oh kamu anti Islam ya. Kamu membenci Islam ya, harusnya pilih Anies dong. Ini yang dieksploitasi oleh partai politik. Ya, Ahok juga seperti itu ya. Kalau lu nggak pilih Ahok itu berarti lu nggak nasionalis, lu nggak anti korup. Kamu tuh suka yang namanya korupsi kalau kamu nggak pilih Ahok. Jadi dieksploitasi oleh partai politik. Makanya ya yang bikin kebencian-kebencian itu para partai politik. Tapi saya tidak menyalahkan partai politik ya. Mereka mencari ya mengeksploitasi masyarakat ya. Jadi kembali ke masyarakat. Kita akan perbaiki pola pikir. Makanya saya bikin channel ini, tujuan saya apa? Tujuan saya biar kita jangan terlalu fanatik dalam beragama. Fanatik dalam beragama itu membawa masalah yang sangat besar, yang sangat serius. Boleh beragama, tapi jangan berlebihan ya. Beragamalah hanya tujuan untuk yang baik-baik. Jangan membenci agama lain gitu. Agama ini, agama Nasrani jahat ya. Agama ini jahat. Nggak, jangan seperti itu. Nggak boleh ya. Jadi saya di sini sebagai penyambung lidah rakyat netizen di Konoha ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya, sebenarnya ya kalau boleh jujur ya, dalam agama Islam itu ya ada ayatnya ya, saya akan tampilkan ayat di sini ya, ada dalilnya. Sebenarnya umat Islam berpikir bahwa umat Kristen dan umat Israel itu adalah ahli kitab ya. Ada istilahnya dalam Islam tuh, tapi biasanya mengatakan ahli kitab. Jadi ahli kitab itu kan harus dihargai ya, harus dihormati ya. Cuman ayat-ayat seperti ini nggak populer. Ya, yang populer di Konoha itu ayat-ayat tentang kebencian ya, ayat-ayat tentang bunuhlah, ya, kemudian perangilah, itu yang populer ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ayat-ayat kebencian itu lebih populer ya? Sebenarnya kan kalau boleh jujur kan di agama mayoritas di Konoha itu kan ayatnya itu kan bermacam-macam ya, ada yang pro, ada yang kontra juga ya. Ada ayat-ayat yang mengatakan ya nggak boleh berteman dengan ini, nggak boleh berteman dengan itu. Jadi kontradiktif ya, ada semacam kontradiktif. Kita harus mengakui itu ya. Kita sebagai kaum intelektual bahwa ayat-ayat di kitab suci itu ya ada saja yang kontradiktif. Dan ini yang dimanfaatkan oleh pemuka-pemuka agama. Jadi pemuka-pemuka agama juga berperan ya. Kenapa ada kebencian terhadap umat Nasrani di Konoha. Sementara ya, saya tidak mendukung agama Kristen ya. Saya nggak mendukungnya. Dalam agama Kristen itu nggak ada tuh di kitab sucinya dituliskan Islam gitu, nggak ada.
Muslim gitu, nggak ada dituliskan di kitab agama Kristen. Kenapa? Ya karena Kristen itu lahir di abad pertama, sementara agama Islam itu menurut catatan sejarah lahir di abad ke-7 kan. Jadi duluan Kristen daripada agama Islam ya. Walaupun ya di Konoha itu dikatakan bahwa umat Muslim itu sudah ada sejak Nabi Adam ya, itu kan sah saja kalau ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kan kita sebagai kaum intelektual harus jeli gitu, datanya mana? Mana bukti sejarahnya mana? Jangan cuma omon-omon gitu. Kita harus jeli ya. Di agama Kristen itu kalau saya perhatikan ya, saya tidak membela agama Kristen ya. Banyak juga teman saya agama Kristen yang jarang ibadah juga gitu. Saya melihat agama Kristen itu lebih sekuler ya saya melihatnya. Mereka tidak menggabungkan antara partai politik dengan agama, enggak. Mereka memisahkan. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena Yesus itu bukan pemimpin negara, bukan panglima gitu, nggak ada hubungannya dengan negara. Yesus itu pemimpin spiritual. Jadi mereka bisa memisahkan antara agama dengan negara. Sementara agama mayoritas di Konoha itu kan enggak. Pemimpin mereka itu ya, pemimpin yang diagungkan itu, pemimpin atau nabi terakhir itu kan pemimpin spiritual dan pemimpin negara juga. Jadi susah disekulerkan. Itulah alasannya kenapa agama Kristen itu banyak yang sekuler ya. Jadi itulah pentingnya sekularisme. Tujuannya apa? Tujuannya memisahkan antara agama dengan politik. Kalau sekularisme ini tidak diterapkan ya, maka akan terjadi kejadian-kejadian seperti Ahok versus Anies. Jadi hal ini bisa terjadi karena apa? Karena kita tidak menerapkan yang namanya sekularisme. Tapi di Konoha itu kan sekularisme dimusuhi. Oh, kamu sekuler ya. Oh, kamu jahat ya. Siapa yang mengajarkan mereka? Ya pemuka agama. Kenapa pemuka agama mengatakan seperti ini? Karena pemuka agama itu nggak bisa lagi yang namanya berpolitik kalau sekuler. Jadi itulah alasannya kenapa di Konoha itu pemuka agama membenci yang namanya sekularisme. Biar apa? Biar mereka dapat dari jatah-jatah dari pemerintah ya, dari partai politik. Mereka juga bermain kok kalau boleh jujur ya. Pemuka-pemuka agama di Konoha itu bermain kok. Makanya saya menggaungkan yang namanya sekularisme. Saya tidak mengatakan bahwa kalau kita besok sekuler jadi negara maju, enggak, tapi ada faktor yang mempengaruhi ya. Faktor yang mempengaruhi kita bisa jadi negara maju kalau kita sekuler, memisahkan antara politik dengan agama. Biar tidak terjadi ya seperti Ahok versus Anies. Sampai sekarang masih berbekas tuh. Masih berbekas sampai sekarang. Ibarat ini ya, ibarat kaca. Walaupun kita sudah maaf-maafan itu masih ada bekas-bekas retaknya gitu. Ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, karena kita bukan negara sekuler. Kita membenci yang namanya sekularisme, ya. Kemudian ya, alasan selanjutnya misalnya kalau saya perhatikan ya, kenapa hal-hal seperti ini bisa terjadi, kenapa ada kebencian-kebencian gitu. Adanya tradisi-tradisi masa lalu. Ya, bisa saja ya terjadi konflik antara Nasrani dengan umat Muslim zaman dulu banget ya, di abad ke-7 misalnya. Ya adalah ya permasalahan gitu ya. Tapi kan permasalahan ini kan harusnya nggak usah dituliskan dalam kitab suci agama tertentu di Konoha. Nah, yang jadi permasalahan kan konflik ini dituliskan sehingga apa? Sehingga ini semacam warisan masa lalu gitu. Kita nggak ikut perang, nggak ikut konflik, tapi karena ada yang namanya ayat-ayat ya, jadi kita mengenang gitu ya. Sementara dalam agama Kristen kalau saya perhatikan ya, agama Kristen itu nggak ada tuh ayat-ayat yang menuliskan tentang Muslim, Islam, nggak ada tuh. Bahkan yang bahas Quran juga di agama Kristen ya, ini fakta ya, bukan saya ngarang-ngarang ya. Yang bahas agama Islam di Kristen itu nggak ada. Kalau ada pendeta yang berani-berani bahas agama Islam, maka umatnya akan bubar. Gereja akan bubar. Agama Kristen itu fokus guys, fokus mengurusi agamanya gitu. Gak ada tuh yang mereka menjuliti agama lain, gak ada. Bahkan mereka mendoakan pemerintah. Walaupun tidak seagama dengan mereka, presiden yang tidak seagama, mereka manut-manut aja. Ya pemimpin yang gak seagama, mereka manut-manut aja. Bahkan mereka mendoakan. Ya, jadi kita sebagai masyarakat kaum intelektual nggak boleh gitu ya, nggak boleh ya kalau misalnya nih oh kita mayoritas kita harus mendukung mayoritas, enggak, saya tuh nggak mau sesuatu hal yang mainstream ya. Nggak apa-apa saya melawan arus, tapi saya mengatakan yang sebenarnya. Ya pada faktanya seperti itu. Agama Kristen tuh nggak pernah bahas yang namanya agama Islam di gereja, nggak ada tuh. Misalnya nih bahas
Al-Quran di gereja nggak ada tuh seperti donitannya, donitan bahas Bible saat pengajian misalnya, nggak ada tuh, nggak ada. Jadi harusnya ya kalau kita orang yang beragama gitu ya, yang tulus dan lain sebagainya, nggak boleh yang namanya bahas agama lain, nggak boleh. Ya. Jadi itu data atau fakta yang sebenarnya. Saya tidak berpihak pada agama Kristen ya. Kalau benar-benar, kalau salah gitu. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu ada agama Kristen bahas tentang Al-Quran di gereja, misalnya mana datanya? Kasih datanya. Ya kalau ada datanya saya akan hapus video ini. Tak ada tuh ya. Sangat jarang sekali ya. Paling apologet ya. Saya tidak setuju juga dengan apologet kalau boleh jujur ya. Kalau terlalu brutal gitu ya, saya tidak setuju juga ya. Kemudian ya kalau saya perhatikan ya, pengaruh daripada polarisasi ya, polarisasi dalam netizen ya, netizen juga seperti itu ya kalau saya perhatikan ya. Jadi netizen di Konoha itu ya, terutama netizen yang mabuk agama itu, mereka sangat mengharapkan yang namanya informasi-informasi yang mendukung pikirannya. Contoh misalnya ini, kalau saya mengatakan bahwa ya contoh ya, kalau saya mengatakan oh Nasrani jahat, oh begini bla 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 bla, saya jelekin misalnya. Nanti banyak tuh yang dukung nanti di Konoha. Mereka nggak cross check apakah itu benar apa enggak. Mereka akan nggak cross check. Ya, kalau saya jelekin agama tertentu, mereka ngikut gitu tanpa cross check. Jadi nggak boleh seperti itu guys ya. Kita sebagai kaum intelektual nggak boleh seperti itu. Kemudian alasan selanjutnya karena terlalu berlebihan dalam beragama. Ini juga berpengaruh guys. Kalau kita terlalu berlebihan dalam beragama itu, kita akan menganggap bahwa yang beda dengan kita itu, maka dianggap sesat gitu. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, intoleransi itu bisa aja muncul atau bersumber daripada agama itu sendiri. Karena agama itu kan menganggap bahwa agama yang paling benar. Dan seringkali menganggap bahwa agama orang lain sesat, masuk neraka, dan lain sebagainya. Ya, jadi bibit-bibit intoleransi itu muncul dari sini guys, dari pemahaman seperti ini. Sementara kalau kita perhatikan ya, agama mayoritas di Konoha sangat lumrah ya mengatakan seperti ini, agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, dan lain sebagainya, bla 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 bla. Kemudian pengaruh daripada Trinitas ya, ini juga berpengaruh. Jadi umat muslim itu kan nggak paham yang namanya Trinitas ya. Mereka berpikir menyekutukan Tuhan ya. Yesus ya, Putra, Roh Kudus, Allah Bapa ya. Jadi ini kan Trinitas ya. Roh Kudus ya, Trinitas. Trinitas itu nggak diterima oleh umat muslim yang ada di Konoha. Mereka berpikir Tuhan itu satu gitu, Maha Esa. Kenapa kita mesti bikin Tuhan itu jadi tiga? Mereka nggak paham itu. Mereka susah memahami itu. Makanya itu yang sering didebatkan oleh umat-umat muslim. Dari mana mereka belajar? Dari pemuka agama. Padahal kalau faktanya ya, kalau dari sudut pandang saya sebagai penyambung lidah netizen di sini ya, nggak ada tuh agama yang masuk akal, nggak ada. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh Trinitas itu nggak masuk akal. Sejak kapan agama masuk akal? Oh Tuhan yang Maha Esa itu masuk akal. Sejak kapan Tuhan itu Maha Esa? Ya kalau kita kupas lagi ya, bukan berarti saya membenci ketuhanan yang Maha Esa ya, bukan ya. Jadi kita bahas dari sudut pandang intelektual ya. Nanti saya dikatakan anti agama. Enggak. Tidak percaya agama dengan anti agama itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan itu satu. Nah, ya jadi pertanyaan, apakah Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa kan? Apa definisi daripada Tuhan? Definisi Tuhan itu nggak bisa didefinisikan. Kalau kita tanya ke 1000 orang pemuka agama, ustadz misalnya, apa definisi Tuhan? Akan ada 1000 jawaban. Kalau kita tanya kepada orang Kristen, Trinitas, pengertian daripada Trinitas, maka akan ada 1000 jawaban ya. 1000 umat Kristen kita tanya Trinitas, akan ada 1000 jawaban. Kalau kita tanya terhadap umat Kristiani, apa itu definisi daripada Tuhan, akan ada 1000 definisi. Kalau kita tanya terhadap umat muslim, bagaimana rupa daripada Tuhan, bentuk wajahnya, maka akan ada 1000 wajah. Ada yang mengatakan wajahnya berewokan, ada yang mengatakan wajahnya ke arah Arapan, ada yang mengatakan wajahnya itu seperti raksasa, ada yang mengatakan rambutnya
hitam, ada yang mengatakan rambutnya gondrong, ada yang mengatakan rambutnya pirang, ada yang mengatakan brewokan, ada yang mengatakan tinggi, kurus, hitam, mancung, dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa, Tuhan itu nggak bisa didefinisikan. Saya tidak mengajak yang nonton video untuk tidak percaya dengan Tuhan ya, tapi Tuhan itu tidak bisa didefinisikan. Apa coba definisi Tuhan? Nggak ada. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Tuhan itu satu, kalau Tuhan itu tidak bisa didefinisikan? Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Tuhan itu esa, kalau Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah? Dari mana lu tahu Tuhan itu esa? Apakah kamu pernah ketemu sama Tuhan? Itulah alasannya kenapa di negara maju mereka tidak mengatakan Tuhan itu esa. Mereka tidak memasukkan unsur-unsur ketuhanan di konstitusi. Karena tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Irasional. Nggak bisa dibuktikan secara rasional. Saya mau naik sama yang nonton ini. Apakah Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Nggak bisa, guys. Tuhan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Tuhan itu 1, 2, 1,5, 3 kalau Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah? Makanya kita sebagai kaum intelektual ya, kita nggak boleh berpihak pada agama tertentu. Wong agamanya juga sama-sama nggak masuk akal kok. Ya, baik agama A, agama B nggak masuk akal. Ya, kalau ada yang mengatakan bahwa kok Yesus itu dinyatakan Tuhan, kok Yesus itu mati di kayu salib? Kan Tuhan itu kan Yesus, kok bisa Tuhan mati? Terus kalau Tuhan mati selama beberapa hari, siapa penggantinya? Kan nggak masuk akal. Kan banyak tuh umat muslim yang mengatakan seperti itu ya, di Konoha. Nah, pertanyaan saya, sejak kapan agama itu masuk akal? Nggak ada agama yang masuk akal. Nggak ada. Nggak ada agama yang masuk akal. Apakah masuk akal kalau misalnya nih ada nabi misalnya nih, mohon maaf ya, ada nabi yang terbang misalnya, yang bisa membelah planet misalnya, membelah lautan misalnya, apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa kan? Bukan berarti saya mengatakan itu sesat ya, tapi nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah itu bagaimana kita mengatakan itu masuk akal? Iya nggak sih? Salah nggak kita sebenarnya? Cuman masalahnya, ya, agama itu kelihatan masuk akal karena penganutnya banyak. Jadi nabi yang palsu dengan nabi yang asli itu perbedaannya. Nabi yang asli berhasil mengumpulkan pengikut. Sementara nabi yang palsu, mereka tidak berhasil mengumpulkan pengikut. Itu perbedaannya. Agama yang masuk akal itu agama yang berhasil mengumpulkan banyak pengikut. Kalau agama itu tidak berhasil mengumpulkan banyak pengikut, maka nggak masuk akal. Jadi masuk akal itu tergantung apa? Tergantung pengikut. Apakah pengikutnya banyak atau tidak? Kemudian masuk akal itu juga karena apa? Karena dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, karena lingkungan kita mengatakan bahwa agama itu masuk akal. Karena lingkungan mengatakan bahwa ini agama yang paling masuk akal, paling rasional. Tanpa memberikan alasan yang masuk akal. Jadi cuma klaim sepihak. Masuk akal itu adalah klaim sepihak. Maka saya mengatakan kalau seorang pejabat itu nggak boleh agamanya itu ditunjukkan ke khalayak masyarakat. Agama itu privasi. Ya, karena apa? Karena ya kita sebagai kaum intelektual atau seorang pejabat itu nggak boleh berpihak pada agama tertentu, nggak boleh. Ya. Jadi sampai kiamat pun Konoha tidak akan bisa menjadi negara maju. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena nggak ada satupun negara maju yang mayoritas beragama seperti Konoha. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah berhubungan dengan ajarannya atau tidak? Apakah ini ada semacam tradisi atau tidak? Nanti akan saya jawab di next video. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya mewakili kaum intelektual. Salam rasional.